Solusi demoralisasi bagi Muslim. Demoralisasi seringkali disalahpahami sebagai depresi. Mengingat ia telah mengalami normalisasi dalam realita kehidupan masyarakat industri modern, banyak yang tidak menganggap fenomena ini sebagai isu ketergangguan mental, meskipun ia bersifat non-klinis. Padahal, dalam kenyataan sehari-hari, kita melihat makin meningkatnya remaja maupun kaum dewasa Muslim yang mengalami demoralisasi. Mereka yang merasakan kegelisahan tanpa memiliki sebab yang jelas, mudah merasa frustasi dan marah, atau merasakan emosinya mudah naik turun. Mereka yang mengalami demoralisasi kadang menjelma menjadi pribadi yang mudah dimanipulasi secara emosional untuk terlibat dalam gerakan aktivisme yang kadang sia-sia. Aktivisme dramatis yang sering kita lihat dalam fandom culture, di mana fans seorang public figure, baik aktor, penyanyi, ataupun influencer, mengembangkan mob mentality atau mentalitas massa yang kadang dipakai untuk menyerang siapapun yang dianggap melukai fisik maupun perasaan idolanya. Kondisi disonansi kognitif dan budaya konsumtif adalah dua hal yang paling banyak berperan dalam pengkondisian demoralisasi dalam diri seorang Muslim. Menurut pakar ilmu psikologi klinis John F. Schumacher, alih-alih bagian dari gangguan depresi, demoralisasi merupakan sejenis gangguan eksistensial yang mengacu pada runtuhnya peta kognisi seseorang. Keruntuhan peta kognisi ini menghasilkan krisis psikospiritual yang membuat orang-orang kehilangan orientasi hidup sehingga merasa kesulitan dalam memaknai dan menemukan sumber makna maupun kesulitan mengenali sumber pemenuhan kebutuhan jiwa mereka. Dalam kondisi demoralisasi, keyakinan dan pondasi makna dalam melihat realita yang awalnya dimiliki seseorang lalu lebur. Ia menjelma menjadi berbagai bentuk keraguan, ketidakpastian, dan kehilangan arah hidup yang diiringi frustasi, amarah, kegetiran, serta perasaan terkalahkan. Namun, tidak seperti depresi, demoralisasi merupakan respon realistis terhadap situasi yang disruptif atau mengganggu kehidupan seseorang. Menurut Schumacher, budaya konsumtif melemahkan struktur kepribadian seseorang dalam berbagai cara. Melemahnya struktur kepribadian seseorang mengantarkan pada melemahnya pula kemampuan bertahan dalam penderitaan, dan ini merupakan awal dari kondisi demoralisasi. Budaya konsumtif mendorong manusia untuk mengembangkan sifat individualis, materialis, gemar bersaing, serakah, labil, mudah panik, hingga suka berhutang. Karakteristik yang membuat orang bisa bertahan seperti kesabaran, kemampuan menahan diri, dan keberanian telah digantikan oleh makin pendeknya kemampuan memperhatikan seseorang, sifat selalu mengikuti segala keinginan, dan pendekatan hidup yang hanya berkisar pada pemenuhan hasrat demi hasrat. Mereka yang larut dalam budaya konsumtif modern semacam ini seringkali tidak lagi memiliki kompas eksistensial. Hidupnya diatur oleh hasratnya. Siklus memenuhi hasrat dengan berbagai bentuk kesenangan dan hiburan pada akhirnya akan menemui titik jemu. Titik jemu ini berupa kehampaan, yang mana ini merupakan penanda utama dari kondisi demoralisasi. Ketika rasa hampa muncul dalam pribadi yang sudah rapuh oleh disonansi kognitif misalnya, bisa jadi ia akan mengalami keputusasaan terhadap kehidupan. Semakin kita menggantungkan diri kepada hiburan dan mainan teknologi untuk mengisi kehampaan di dalam diri, semakin kita merasa hampa. Ini adalah paradoks dari apa yang disebut Noam Chomsky sebagai filsafat kesia-siaan atau philosophy of futility. Schumacher menyatakan bahwa jalan keluar dari demoralisasi bukanlah terapi atau obat, melainkan membangun kembali pondasi mental seseorang dalam melihat realita. Islam memiliki jalan keluar dari kehampaan ini dengan menjadikan tauhid sebagai pondasi mental dan kompas eksistensial kita. Lewat kacamata tauhid, yaitu keyakinan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa membangun kembali struktur kepribadian kita yang bisa jadi telah dihancurkan oleh budaya konsumtif modern. Membangun kembali struktur kepribadian kita dengan menyandarkannya pada tauhid
berarti mengembalikan identitas kemusliman kita kepada aspek keimanan sebagai prinsip dasar hidup kita. Dalam surat Ali Imran ayat 64 dikatakan, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami, Muslim, adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini menjelaskan definisi mendasar dari identitas seorang Muslim. Muslim adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan tidak meyakini Tuhan selain Allah. Muslim adalah mereka yang menyerahkan diri kepada keesaan Allah. Singkatnya, Muslim adalah ia yang memiliki mukmin mindset atau pola pikir mukmin, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara menghapus kehampaan dengan tauhid? Pada episode lalu, kami telah menjelaskan bahwa kondisi demoralisasi bisa menjadi peluang untuk belajar menerima fitrah kita. Di satu sisi sebagai makhluk yang lemah, dan di sisi lain sebagai makhluk yang mendambakan kesempurnaan. Kenyataan bahwa kita bisa sampai pada titik perlunya mengetahui tujuan hidup menandakan kebutuhan spiritual kita sebagai manusia. Islam menawarkan keberserahan diri kepada Allah sebagai jalan keluar dari masalah yang sulit kita selesaikan sendiri. Kita yakin bahwa Allah lah yang maha kuat dan kita hanya bisa memohon kekuatan darinya. Kita yakin bahwa Allah lah yang maha kuasa atas hati seseorang. Maka kita hanya bisa memohon dengan sepenuh hati kepadanya untuk menyembuhkan luka batin kita. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah atau konsep tauhid Islam dan yang hatinya tenang dengan mengingat Allah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hanya dengan keberserahan hati kepada Allah yang maha kuat dan maha kuasa, maka Allah menjanjikan ketentraman bagi kita. Sangat mudah bagi Muslim yang mengalami demoralisasi untuk melihat Islam hanya sebagai beban dengan sejuta aturan yang mengekang. Saat kita hanya melihat aturan sebagai sistem hukum tanpa mempertimbangkan alasan mengapa kita perlu taat pada aturan tersebut, maka sangat mudah bagi kita untuk meremehkan dan melanggar aturan tersebut. Maka tak heran jika Muslim yang mengalami demoralisasi sehingga runtuh struktur kepribadiannya tampak seperti Muslim yang bingung dengan identitasnya sendiri. Ia tak bisa lagi mengenali alasan mengapa ia sholat, mengapa ia membaca Al-Quran, dan mengapa ia memakai jilbab misalnya. Seperti yang sudah kami bahas, fenomena demoralisasi Muslim saat ini banyak dipengaruhi oleh situasi politik global kontemporer dan budaya konsumtif masyarakat modern. Seringkali, mereka yang mengalami demoralisasi membingkai keraguan mereka akan ajaran Islam sebagai masalah intelektual. Namun, kita perlu melihatnya dengan lebih kritis. Benarkah ini masalah intelektual? Atau ini hanyalah fenomena demoralisasi Muslim yang kehilangan logika imannya dalam mempertanyakan ajaran Islam? Memahami kondisi demoralisasi memberikan kita cara memahami fenomena tersebut sebagai masalah psikospiritual alih-alih tantangan intelektual. Tentu saja, isu kesehatan mental yang relevan bagi Muslim tidak hanya soal demoralisasi. Untuk itu, simak bahasan kami soal isu kesehatan mental Muslim di vlog-vlog selanjutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.